Keretakan hubungan dua cucu Ratu Elizabeth II, Pangeran William dan Pangeran Harry, kerap dihubungkan dengan jalinan asmara Harry dan Meghan Markle. Sebuah buku baru yang terbit pada 30 November lalu mengungkapkan kemarahan Harry saat ditanya kakaknya soal Meghan Markle. Insiden itu tertuang dalam buku karya Christopher Anderson, Brother and Wives: Inside the Private Life of William, Kate, Harry, dan Meghan. Di dalamnya, Anderson mengungkapkan cerita dari sumber orang dalam istana Inggris soal keretakan kakak beradik tersebut. Pangeran Harry sangat marah ketika kakak laki-lakinya, Pangeran William, mempertanyakan hubungan cepatnya dengan Meghan Markle. Sampai dia berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa?" Menurut Peksik, diduga kemarahan itu terjadi pada September 2017 lalu ketika Harry mengindikasikan bahwa dia akan melamar pacar Amerikanya. Lanjut cerita itu. Hal tersebut, kata buku, mendorong Pangeran William untuk bertanya alasan adiknya itu terburu-buru meminang Meghan. Menurut Anderson, orang-orang terdekat mengkhawatirkan Harry tak lama setelah dia pergi kencan buta dengan Meghan Markle pada Juli 2016. Salah satu orang yang skeptis adalah pamannya, Earl Spencer, saudara mendiang Putri Diana, yang diminta William untuk menegaskan pendapatnya bahwa sejoli itu harusnya tak terburu-buru. Menurut Anderson, langkah William ini justru memperkeruh hubungannya dengan Harry. Harry, kata Anderson, marah dengan kakaknya lantaran membawa-bawa orang lain untuk ikut campur soal urusan asmaranya. Buku itu juga mengklaim William yang terkenal pendiam semakin khawatir dengan laporan pers tentang ayah Meghan dan saudara tiri aktris Amerika Serikat itu. Masih menurut buku, William sempat bicara dengan orang terdekat lainnya soal hal ini. William juga dikatakan curhat soal Harry kepada ayahnya, Pangeran Charles. William melanjutkan dengan mengatakan bahwa sepertinya saya telah kehilangan sahabat saya. Dalam wawancara bersama Oprah Winfrey pada Maret lalu, Harry mengakui ada jarak dalam hubungannya dengan sang kakak. Waktu menyembuhkan segalanya, semoga, kata Harry menambahkan. Terlepas dari itu, sumber kerajaan mengatakan Pangeran William dan Kate Middleton berniat mengirim hadiah Natal kepada anak-anak Harry dan Meghan, Archie dan Lilibet. Harry dan Meghan disebut mendapat undangan perayaan Natal di Sandringham bersama keluarga kerajaan. Namun pasangan ini kemungkinan akan menghabiskan Natal di rumahnya di California. Selanjutnya, Spot TV dibuat kecewa Pangeran Harry dan Meghan Markle. Tahun lalu, Pangeran Harry dan Meghan Markle sepakat untuk melakukan kerjasama melalui perusahaan produksi mereka Archewell Audio dengan Spot TV senilai 345 miliar. Mereka nantinya akan memproduksi podcast sekaligus menjadi hostnya. Dalam kesepakatannya, pasangan The Duke dan Duchess of Sussex ini akan membuat konten podcast sepanjang tahun 2021. Keduanya juga menjanjikan wawancara dengan sejumlah tokoh-tokoh ternama dan populer. Namun hingga sampai akhir tahun 2021, baru ada satu konten yang diunggah Pangeran Harry dan Meghan Markle saat liburan khusus Desember 2020 selama 35 menit. Sebelumnya, Spot TV sejauh ini telah mengeluarkan biaya 9,6 miliar per menit kepada Pangeran Harry dan Meghan Markle untuk videonya tersebut. Dengan biaya yang besar ini pun, Spot TV dibuat bingung mengapa belum ada konten apapun selama tahun 2021. Bahkan keduanya terus muncul di sejumlah podcast lain seperti Dark Sport, Armchair Expert, hingga wawancara yang menjadi kontroversial bersama Oprah pada bulan Maret silam. Hal ini pun membuat bos dari Spot TV memberi sindiran halus agar pasangan Duke dan Duchess of Sussex tersebut tetap bisa menjalankan kontrak yang disepakati sehingga melindungi kesepakatan senilai miliaran tersebut. Spot TV senang saat mereka menandatangani pasangan itu.
tetapi kurangnya konten membuat kami bingung, ujar perwakilan Sport TV sebagaimana dikutip dari The Sun. Terutama karena mereka tampaknya tidak memiliki masalah dalam produksi konten untuk platform lain. Tambahnya, pakar hukum mengatakan Pangeran Harry dan Meghan harus tetap memenuhi tenggat waktu yang ditentukan dalam kontrak mereka. Jika kontrak mengatakan bahwa mereka harus mengirimkan konten pada tahun 2021, maka mereka harus melakukannya, kata pengacara kontrak komersial Neil Williamson.